Chelsea. Kali ini saya akan bahas sesuatu topik yang kebetulan saya ambil dari meeting beberapa waktu yang lalu dengan tim. Ya, saya melihat banyak sekali problem-problem yang muncul, entah itu kesalahan, entah itu kurang koordinasi, entah itu kurang teliti, entah itu masalah sikap dan lain sebagainya yang nampaknya perlu kita ungkap dengan jelas. Karena jika tidak, masalah ini akan terus menjadi masalah di berbagai macam perusahaan. Ya, jadi saya waktu itu bicara tentang gimana sih menjadi seorang profesional. Profesional bukan berarti pro dalam arti kita harus bekerja sehebat mungkin dengan kemampuan dan kapasitas kita yang wah excellent. Enggak. Sebenarnya menjadi pro itu adalah basic skill. Orang bekerja dimanapun juga harus punya basic skill yang sederhana, yang simple, yang seharusnya sudah mereka bisa lakukan. Tidak lagi harus diingatkan, tidak lagi harus ditegur, tidak lagi harus dimarahi, dipunishment dan lain sebagainya. Ya, jadi inilah basic-basic dasar bagaimana kalau Anda bisa melakukan 8 poin ini, Anda akan dianggap sebagai orang yang memiliki performa kerja yang profesional. Ya, simple sekali. Nah, yang pertama, ini yang sering terjadi dalam profesionalisme pekerjaan adalah seringkali kita lupa bahwa bekerja itu butuh kepastian. Ya, saya sebagai pimpinan dari mereka seringkali kalau memberikan tugas misalnya, lalu mereka bilang siap pak, beres pak, kita akan kerjakan. Saya tunggu deadline-nya. Bagaimana tugasnya? Wah, maaf Pak, ini soalnya kemarin keganggu ini, soalnya nggak sempet, soalnya tiba-tiba dan berbagai macam alasan yang sering diajukan. Nah ini masalahnya bukan soal itu, ya. Kalau mereka terganggu, terhambat, ada hambatan, it's okay, ya. Saya yakin, saya sadar juga bahwa namanya bekerja tuh nggak ada yang segala sesuatunya bisa berjalan secara perfect gitu ya, selalu muncul berbagai macam masalah. Tapi yang jadi problem adalah ke komunikasinya. Komunikasinya lemah. Problem terbesar apa? Karena komunikasinya lemah, akhirnya berdampak terhadap yang namanya keputusan. Nah, ini kan yang terjadi seperti itu. Jadi saya sendiri jadi sulit mengambil satu keputusan. Loh, saya pikir sudah selesai. Kalau sudah selesai, saya mungkin akan melanjutkan pekerjaan bawahan saya. Tapi karena nggak ada informasi, akhirnya saya mengacaukan keputusan yang saya ambil. Karena apa? Karena tidak pasti. Ini sumber masalahnya adalah karena tidak pasti, sehingga kita nggak bisa mengambil keputusan dengan optimal. Jadi hari itu kacau balau semua pekerjaan saya, dan itu kalau terjadi terus-terusan dari tim bawahan saya, tentunya saya jadi bingung. Waduh, ini harusnya bisa saya tuntaskan. Waduh, seharusnya bisa begini. Wah, kacau semua. Jadi putusan ini berdampak ya, dampaknya terhadap rencana kerja saya dalam 1 hari. Bisa kebayang nggak? Harusnya saya mengerjakan A, karena belum diselesaikan oleh bawahan saya dengan alasan yang bermacam-macam tadi, akibatnya saya harus mencari pekerjaan yang lain, yang prioritas. Nah, ini kan yang sering terjadi. Cari prioritas yang lain, apalagi ya. Lalu saya tanya pada orang yang berikutnya, bawahan saya yang berikutnya. Juga sama, masalah lagi. Kacau lagi keputusan ini. Sehingga problem rencana kerja saya kacau balau di sini. Akibatnya prioritas saya menjadi, wah, fluktuatif begini nih. Inilah yang sering menghambat produktivitas perusahaan. Ya. Jadi problem-problem seperti ini tentunya berkaitan dengan bagaimana kita mengambil keputusan tertentu dan bagaimana keputusan itu bisa diambil karena komunikasinya baik, jelas. Apa kendalanya? Selesai atau enggak? Pak, enggak selesai Pak, kemungkinan besar Pak saya tunda. Oke, berarti saya harus mencari action plan berikutnya. Oke, kalau Anda nggak bisa tuntaskan berarti saya harus ambil action plan berikutnya. Oke, kalau tuntas saya ambil ini dulu, Anda kerjakan yang lain. Dan begitulah pola kerja sebenarnya. Ya, jadi hati-hati bahwa bekerja itu harus selalu mengandalkan kepastian.
Orang bertanya kepada saya, Pak, tapi kalau saya misalnya memang benar-benar sibuk dengan pekerjaan sehingga saya tidak terlalu peduli dengan yang namanya hasil. Ya kan? Saya sudah sadar 100% bahwa hasil itu tidak bisa selalu perfect karena dalam bekerja itu akan muncul berbagai macam insiden yang mengganggu waktu kerja kita. Fine, it's okay. Tapi masalahnya adalah komunikasi dong. Katakan, jelaskan, sampaikan kalau itu menjadi kendala. Karena bagi kami, bagi seorang pimpinan, yang penting adalah kepastian. This is very important thing. Kepastian membuat kita lebih jelas membuat rencana kerja. Kepastian membuat kita bisa mengambil banyak keputusan. Kepastian bisa segera kami mengambil satu tindakan sehingga tidak mengecewakan konsumen dan lain sebagainya. Itu kira-kira gambaran mengenai yang poin pertama, kepastian. Yang kedua, yang penting juga, respect others time. Hargai waktu orang lain. Nah ini seringkali juga, ini masalah attitude biasanya. Kenapa coba? Sering dari kita ketika bekerja, entah itu dengan atasan, entah itu dengan rekan kerja, itu tidak menghargai bahwa mereka juga punya waktu. Ya, jadi contoh ada misalnya teman minta bantuan. Bantuin dong, gue pengen ini lagi sibuk nih, bisa bantu nggak? Oke, siap, saya bantu. Tapi waktu membantu, tiba-tiba ada distraksi tengah jalan, tidak komunikasi. Ya, akibatnya ketika teman bertanya, sudah selesai belum? Oh belum selesai, sorry ini gue lagi ada tugas penting dari atasan dan sebagainya. Ingat, Anda sudah tidak menghargai waktu orang lain. Ya, itu satu contoh. Lalu ada contoh berikutnya juga sama atasan. Atasan minta tolong sesuatu. Kalau atasan memberi perintah kepada bawahan, artinya apa? Artinya atasan sudah kewalahan dan dia memang membutuhkan bantuan. Entah itu usaha, entah itu pikiran kepada bawahan untuk menyelesaikan pekerjaan atasan. Tapi ketika bawahan dengan berbagai macam alasan juga tidak menyelesaikan, akibatnya sama dengan dia tidak menghargai waktu orang lain. Ya, jadi ingat, hati-hati. Ini kan seperti contoh kalau dulu ingat ya, misalnya Anda janji, yuk kita kongko di warung kopi. Ya, ketika Anda janji, lalu tiba-tiba terdistraksi dengan satu masalah, Anda buru-buru, ya, Anda tidak menyampaikan pesan, ya, lalu Anda datang tergopoh-gopoh dengan terlambat hampir 1 jam, ya, teman Anda juga sudah lama menunggu. Nah, itu sama juga seperti Anda tidak menghargai waktu dia. Jadi ingat ya, setiap orang punya waktu berbeda-beda. Ketika Anda berinteraksi dengan banyak orang, entah itu dengan atasan, rekan kerja, teman, dan sebagainya, hargai waktu mereka. Datang tepat waktu, kerjakan tepat waktu. Ya, ini menjadi masalah paling besar nih. Respect kepada orang lain. Ya, jadi saya sering mengatakan waktu itu ada 24, ya, 7, 52, 12. Jojo. Ya, jadi belajarlah untuk menghargai waktu orang lain. Maka orang lain juga menghargai waktu kita. Kayak contoh Anda ketika punya project, training, lalu Anda datang terlambat, harus ingat, Anda menghabiskan waktu orang lain. Orang lain harus menunggu. Mereka juga punya pekerjaan, mereka juga harus produktif. Nah, ingat ya. Jadi seringkali ini tuh membuat hambatan tidak produktif, ya. Anda menyia-nyiakan waktu orang lain. Anda membuang waktu orang lain. Ya. Lalu ini waktu ya, waktu. Lalu Anda juga tidak peduli waktu orang lain. Nah, kondisi-kondisi ini tentunya menjadi masalah yang sangat fatal ya. Banyak sekali akhirnya perusahaan merusak hubungan dengan konsumen. Pertemanan rusak, persahabatan rusak, hubungan suami istri rusak karena kita tidak menghargai waktu orang lain. Ingat, orang lain punya waktu yang mereka juga harus perjuangkan. Yang ketiga adalah important. Ya, saya ingat satu cerita teman saya gitu ya. Pak Andreas, kalau Anda sudah janjian dengan orang lain, lalu orang lain masih ragu-ragu,
atau orang lain juga masih menganggap bahwa mudah-mudahan saya bisa ketemu, artinya Anda bukan orang yang penting di mata mereka. Saya berpikir lama, kadang-kadang benar juga ya. Kalau kita kepada orang lain lalu kita seperti menunjukkan keengganan, seperti menunjukkan keberatan, artinya apa? You are not the important thing in my life. Anda bukan orang yang penting dalam hidup saya. Dan itulah yang banyak merusak hubungan-hubungan yang terjadi, termasuk juga hubungan pekerjaan. Ya. Jadi important. Jadi kenapa penting? Coba kalau lihat ya, kalau Anda menganggap seseorang itu penting, ya entah itu presiden, pejabat misalnya yang punya power, yang akan memberikan dampak terhadap karir Anda, pekerjaan Anda, bisnis Anda, wah Anda akan lakukan apapun juga. Orang ini harus penting. Tapi yang terjadi apa? Nah, kita menjadi orang yang selektif. Hanya pada orang-orang tertentu yang dianggap memberikan dampak. Tapi bagi teman-teman dalam bekerja lah taruhlah. Si ini, si itu, cuman ini, cuman itu, siapa sih dia dan lain sebagainya. Akibatnya hukum sebab akibat berlangsung. Orang lain juga tidak akan menganggap Anda penting. Dan luar biasanya, sampai di titik tertentu, Anda mulai, ketika diperlakukan begitu, Anda mulai, oh kenapa ya orang begini ya? Saya sering sekali ya sebagai pimpinan dapat curhat dari bawahan. Pak, kenapa ya teman-teman saya begini? Pak, kenapa ya kok dia begini? Pak, kenapa ya kok dia seperti ini? Saya selalu balik ke mereka. Apakah Anda juga sudah memperlakukan mereka penting atau enggak? Kalau Anda tidak melakukan mereka penting, lalu sekarang mereka bersikap juga selektif terhadap diri Anda, sorry, itu salah Anda sendiri. Ya, yuk kita bangun pola berpikir, sikap bahwa semua orang di hadapan kita adalah penting. Semua orang-orang yang minta bantu pekerjaan mereka ke saya adalah bahwa mereka orang menganggap saya penting dan saya akan menganggap mereka juga penting. Baik. Yang keempat adalah problem komunikasi. Ini problem yang apa ya, kalau menurut saya sudah menjadi kronis ya dalam budaya kerja dimanapun juga, terutama di budaya Indonesia. Komunikasi nggak asertif, komunikasi setengah-setengah. Karena terhambat dengan yang namanya emotional problem atau sungkan. Saya sungkan Pak, takutnya dia sibuk. Saya sungkan Pak, takutnya dia ini, takutnya ia marah dan lain sebagainya. Akibatnya banyak sekali aliran informasi yang terhambat. Ya, informasi kan harusnya bisa srek. Wah, si B kepada A, nanti A kepada C. Wah, nanti ada D, ada E misalnya. Set. Ini seharusnya normalnya nih. Tapi karena B ke A sungkan, nah, berputar-putar tuh nanti. Putar-putar, ujung-ujungnya disimpan. Kan? B, C yang seharusnya tahu berita itu dengan cepat, akibatnya dia juga bingung. Wah ini saya nggak tahu apa-apa Pak, ditegur oleh B. Kenapa nggak dikerjakan? Oh yang mana Pak pekerjaannya? Saya nggak dapat informasi. Tanya ke A. Kenapa nggak dikasih? Soalnya kemarin beliau lagi sibuk Pak, sehingga saya tidak memberikannya kemarin. Baru hari ini saya sampaikan. Oh, problem kan. Akibatnya apa? D menunggu nih. Akhirnya terlambat, delay. Gara-gara informasinya sudah acak-acakan di BAC. Kebayang nggak? E sebagai orang yang final seharusnya melakukan juga delay. Jadi banyak sekali problem komunikasi itu mengakibatkan hambatan besar ya. Hambatan. Ya, dan menurut saya cukup ekstrim. Ya, ini yang terjadi. Kita perlu rubah mindset kita. Kita harus segera punya cara dalam berkomunikasi. Ya, jangan lagi terjebak di sungkan atau terjebak di emosi problem, ya, atau terjebak di mood, gitu ya. Ini harus mulai ditekan. Dengan apa? Supaya kita dalam komunikasi nggak terjebak di hal seperti ini adalah kita harus selalu melakukan yang namanya kesepakatan komunikasi.
Gimana sih seharusnya kita berkomunikasi? Yuk sepakati. Ya, kalau saya ngomong seperti ini tolong ya jangan tersinggung. Ini tugas loh. Ya, atasan juga sama ketok palu. Tolong ya semua tim di bawah kalau ada informasi dari teman-temannya terima. Karena informasi itu pasti penting dan ini demi kemajuan perusahaan. Jika ada 1-2 orang yang mengabaikan informasi, mohon maaf, saya akan punishment Anda. Kadang-kadang seperti itu. Jadi komunikasi seperti ini komunikasi dibangun. Tidak bisa ujuk-ujuk terjadi sendiri hanya dengan sekedar diomongkan, dijelaskan. Karena kalau kita belajar teknik komunikasi dalam pelatihan apapun semua sama isinya. Komunikasi adalah bagaimana perpindahan informasi dari A ke B. Cuman itu. Tapi mereka lupa, dalam komunikasi ada macam-macam, ada emosi, ada sungkan, ada mood, ya ada attitude, ada bad mood dan lain sebagainya. Inilah sumber-sumber yang buat komunikasi itu berputar-putar nggak karuan. Tidak straight to the point. Ya, yuk belajar kita sepakati. Atasan, pimpinan departemen harus lakukan satu tindakan yang cukup keras gitu ya. Kalau ada bawahan yang tidak mengkomunikasikan gara-gara sungkan, nggak enak, mood, dan lain sebagainya. Ya, dunia industri membutuhkan kecepatan, membutuhkan reaksi kesegeraan, membutuhkan keputusan. Ya, tidak bisa ditunda-tunda hanya karena kita saling sungkan dan lain sebagainya. Ya, jadi banyak case juga di industri, di perusahaan tuh tidak enak pada atasan. Ya, aduh kayaknya kalau saya ceritakan sekarang takutnya. Nah, ini dia. Padahal informasi itu penting buat atasan. Jadi ketika informasi datang tapi terlambat, masalah jadi blunder. Atasan juga tambah marah, kita sendiri jadi depresi dan tertekan. Nah ini kan case-case yang banyak terjadi. Yang diakibatkan oleh masuknya perasaan terlalu dalam. Ya, masuknya melibatkan perasaan terlalu kuat dalam konteks komunikasi. Yang kelima adalah konsistensi. Nah ini juga sering jadi masalah ya. Kenapa kita tidak bisa menjadi orang yang profesional, kalah dari taruhlah bangsa-bangsa tertentu dalam bekerja karena kita kurang konsisten. Kita ini makhluk mood, ya mudah mood. Hari ini A, besok B, besok C, sekehendak hati kita. Nah, untuk bisa konsistensi, sebenarnya cara kerja kita harus punya pola. Ya, manusia itu adalah makhluk yang berpola atau punya kebiasaan. Ya, jadi coba lihat, semua orang sebenarnya terjebak dengan pola-pola tertentu. Dari rumah ke kantor melewati jalan yang sama. Makan kadang-kadang juga lebih senang makanan yang dia sukai. Bekerja juga sama. Kita nggak bisa melawan yang namanya pola. Kita berpikir kita bisa melakukan pekerjaan yang tiap hari berubah-ubah lalu bisa efektif. No. Ya, jadi contoh ya, misalnya contoh. Ada satu kebiasaan kita lakukan. Ya. Ini rutinitasnya begini. A, B, C. Lalu tiba-tiba suatu hari ini berubah. Jadi begini. Ya, nah, dia mulai terhambat di sini nih. Ya, yang ada adalah dia butuh waktu dulu, turun dulu nih. Wah, akhirnya selesai. Tapi untuk kembali ke sini, ini kan butuh waktu. 1, 2. Butuh waktu panjang. Nah ini akibatnya begini, kalau kita dalam pekerjaan kita terlalu banyak berubah-ubah dengan cepat, bahkan tanpa sistem sama sekali. Ya, kita harus belajar dalam bekerja itu punya pola. Ya, saya selalu lakukan apa tiap pagi? Tiap pagi rutinitas yang saya lakukan selalu sama. Buka komputer, lihat email, lihat target fokus, lihat kalender, lalu lihat tugas-tugas apa saja yang kemarin belum saya selesaikan. Every single day, setiap hari. Waktunya nggak lama, just 5 menit, tapi dari situ saya punya strategi, punya pola kedua. Ya, pola yang kedua, untuk tahu apa yang harus saya kerjakan hari ini. Gitu. Pola ini penting. Yang membuat orang nggak konsisten nggak punya pola. Ya, kita punya rutinitas. Kalau Senin apa sih tugas-tugas besar saya harus lakukan? Tugas yang menengah seperti apa? Tugas yang kecil seperti apa? Tiap hari Selasa tugas besar apa, tugas menengah apa, kecil apa. Lalu nanti tugas-tugas yang kecil ini bisa dikonfrontasikan dengan tugas-tugas tambahan misalnya. Ya, kalau penting
tugas tambahannya jangan dimasukkan ke level yang besar, tapi masukkan ke level yang middle. Sehingga kita tetap bisa menggerakkan di bawah, tapi tugas-tugas utama kita yang besar tetap kita tuntaskan. Nah itu penting sekali. Lalu yang kedua, bicara konsisten. Konsisten ini berkaitan juga dengan penundaan, rasa malas. Nanti aja deh. Nah, mulai itu. Ya, Anda bisa bayangkan ya. Coba kita bayangkan ketika dulu saya pernah melatih diri membaca buku 5 lembar satu hari. Satu hari 5 lembar. Karena saya banyak buku, lalu buku-buku banyak nggak terbaca karena apa? Karena nggak ada waktu alasannya. Saya buat 5 lembar setiap hari, 5 kali 10 udah 50 lembar. Ya. Kalau 50 lembar saya kalikan 1 bulan, saya udah bisa 1 buku 200 lembar. 1 buku rata-rata. Artinya apa? Bicara konsistensi. Nah, kita lihat. Ketika suatu hari yang saya biasanya jam 4 sore, saya buka 5 lembar itu, tertunda. Karena waktu itu ada satu pekerjaan yang saya harus lakukan. Walaupun nggak penting ya, saya tahu nggak penting, tapi saya pengen mood saya agak berubah deh, bosen juga nih. Akibatnya apa? Besoknya pun rasa malas muncul. Besok lagi muncul, akhirnya saya tertunda 5 hari. Tidak buka 5 lembar setiap hari. Nah itu yang terjadi dengan konsistensi kalau kita mulai belajar nunda-nunda, nanti deh. Nggak bisa. Anda harusnya konsisten jam sekian apa yang saya lakukan, jam sekian apa yang saya lakukan. Walaupun di sela-sela itu banyak sekali pekerjaan yang masuk. Konsistensi pola kerja. Baik, yang keenam, kita akan masuk kepada skill profesional yaitu fokus. Orang-orang yang sukses itu bicara tentang bagaimana mereka punya fokus. Sekarang ini sedang tren ya, kalau Anda baca di YouTube, lihat di YouTube gitu ya, itu banyak sekali yang Pomodoro. Orang yang belajar selama 2 jam, ya, disorot kamera dan kita nonton selama 2 jam. Penontonnya banyak, kenapa? Ternyata ini harapan semua orang. Gue kok pengen dia bisa fokus kayak dia. Tapi mereka nggak lakukan. Nah, fokus juga bisa kita paksakan. Harus dipaksakan. Saya punya satu timer kecil. Saya beli. Waktu itu saya setting dulu. 15 menit, 20 menit, 30 menit. Jadi setiap saya sudah pencet, saya harus fokus terhadap satu pekerjaan. Satu tugas. Tidak peduli ada apapun juga, saya fokus pada tugas saya harus tuntas. Pada menit ke 15 atau 20 atau 25. Nah itu kuncinya. Ya lama-lama kita lebih bisa mengarahkan fokus. Karena fokus itu bisa berubah-ubah seperti ini ya. Besok ke sini fokusnya. Semenit kemudian ada perubahan lagi. Semenit kemudian bisa ke sini. Wah ini akhirnya ini nggak selesai, ini nggak selesai, ini setengah selesai, ini nggak tuntas. Ini yang sering terjadi dalam fokus. Ya, belajar untuk fokus. Ya karena pada akhirnya pikiran manusia itu nggak ada yang namanya multitasking. Ya, multitasking. Nonsense. Tidak bisa manusia sehebat apapun melakukan multitasking. Yang ada adalah task switching. Memindah-mindahkan waktu dengan cepat. Dari tugas ini sudah tuntas, pindah ke yang berikutnya. Ini masih menunggu, oke pindah berikutnya. Nanti kembali ke berikutnya lagi, dan seterusnya. Itu namanya task switching, bukan multitasking. Ya, jadi yuk belajar kita, fokus itu adalah tugas itu kita selesaikan satu persatu. Ya, banyak orang dulu waktu taruhlah mengerjakan satu tugas gitu ya, dia punya tugas, setengah dulu, nanti moodnya berubah. Lagi nggak mood, pindah ke yang sini. Nanti udah lelah dan lain sebagainya, pindah lagi ke yang ketiga. Akhirnya lupa ke yang pertama. Nah itu yang terjadi pada banyak orang. Entah itu penulis novel, entah itu project research, entah itu orang yang sedang mengerjakan tugas-tugas tertentu. Hampir semuanya terhambat dengan yang namanya mood. Ya, jadi mood ini yang seringkali menghambat fokus kita. Makanya Anda perlu timer. Ya, beli timer kecil. Pakai jam juga bisa, pakai handphone juga ada timernya sekarang. Bunyikan alarm. Sekian waktu Anda harus fokus pada petugas Anda. Itu yang harus Anda lakukan. Yang ketujuh adalah mood management. Apa itu mood management? Kita ini makhluk emosi. Ya, tidak bisa dipungkiri. Entah laki-laki, perempuan ternyata juga sama aja gitu ya. Mungkin bobotnya hanya beda sedikit, tapi secara umum hampir sama. Mood adalah perasaan
yang mengalir, yang menyebabkan kita tidak lagi bisa berfokus dan menggantungkan diri kepada logika berpikir. Ya, lebih saya ingin ini, saya seneng ini, saya ingin coba ini dan lain sebagainya. Itu mood namanya. Ya. Tapi kalau orang yang punya target fokus yang jelas, oh saya harus mengerjakan. Nggak peduli lagi sakit, nggak peduli lagi nggak konsentrasi, nggak peduli lagi nggak mood. Pokoknya tugasnya selesai, titik. Sikap itulah yang harus kita bangun. Tapi kalau kita terbiasa dengan membiarkan mood itu kesana kemari, akibatnya apa? Kita berkejar-kejaran dengan mood. Kita nangkep mood loh. Ini mood lagi nggak mood nih. Nanti mood kita beda lagi. Tangkep lagi yang sebelah sini beda lagi ya. Jadi manajemen mood ini, kita ini makhluk perasaan. Saya tidak menafikan bahwa kita juga punya perasaan. Tapi jangan sampai perasaan ini menekan yang namanya pikiran. Nah, ya. Jadi pikiran ini adalah pengendali dari perasaan. Jadi pikiran kita lah yang harus memaksakan diri kita untuk jangan terjebak dengan yang namanya mood. Sebut mood management. Nah caranya bagaimana? Caranya adalah Anda buatlah satu list, satu catatan. Tugas apa yang harus saya selesaikan hari ini. Tanpa reason, tanpa alasan, tanpa syarat. Pokoknya. Nah ya. Ini ada juga ya. Pokoknya. Nah, kembali ke pokok. Tekad. Nah, ini bicara tentang tekad. Apapun yang terjadi, saya harus tuntaskan dan selesaikan tugas ini. Nggak peduli saya lagi puyeng, nggak peduli saya lagi punya masalah, nggak peduli saya punya mood, selesaikan. Ya, dan itu merupakan proses pembiasaan. Kalau kita sudah mengunci pikiran kita dengan target, dengan sasaran, mood nggak bisa lagi. Tapi kalau kita membiarkan, ya sudahlah. Ya gimana nantilah, gimana moodnya deh, gimana hati senang atau enggak. Banyak sekali, entah dalam dunia bisnis, dalam dunia startup sekalipun juga, dalam dunia pekerjaan apalagi, banyak tidak mencapai target, gagal menjadi produktif karena apa? Karena membiarkan diri mereka setiap hari bergantung kepada mood. Ya, mereka nggak mengendalikan dengan tekad yang kuat. Pokoknya harus selesai gimana caranya, titik. Enggak. Mood. Ya. Yang kedua, Anda bisa lakukan apa? Anda punya tekad, Anda targetkan kapan tugas selesai, dan setiap target selesai, Anda makan enak. Tapi kalau target itu nggak selesai, tolong hari itu Anda nggak usah makan. Kadang-kadang hukuman yang kita bangun sendiri, itu bisa membantu kita juga fight. Mencapai target, mencapai sasaran kita. Gitu ya. Jadi, mood management ini merupakan salah satu kendala yang saat-saat ini cukup besar. Ya, terutama generasi sekarang yang mood-mutan gitu ya disebutnya, karena emosi mereka tidak terkendali. Ya, kendalinya harus kuat dari diri mereka sendiri. Yang kedelapan adalah time management. Manajemen, ya. Kalau kita bicara time management, sebenarnya lebih banyak karena faktor attitude dibanding karena waktunya. Karena kalau waktu kita lihat ya, 24 jam, 7 hari, 52 minggu, 12 bulan, 365. Ini rumusan yang tidak pernah Anda bisa rubah-rubah lagi. Ya, sini sudah given, sudah mutlak harus Anda terima. Anda nggak bisa minta pada atasan, Pak besok bisa nggak 36 jam? Besok bisa nggak sehari itu jangan 24 jam, 40 jam? Nggak bisa. Atau pengen kurangi gitu ya, apa 18 jam aja lah. Kelamaan nih gua puasa nih misalnya gitu. Nggak bisa. Anda harus terima suka nggak suka koordinat waktu ini. 24, 7, 52, 12, 3, 6, 5. Nah sekarang kitalah yang harus mengelola. Apa yang dikelola? Waktunya kah? Kan udah nggak bisa waktunya. Yang dikelola itu adalah tugasnya, prioritasnya. Nah ini dia, mana tugas yang harus saya kelola, bagaimana ngelolanya, bagaimana mengurutkannya berdasarkan mungkin skala prioritas, momentum. Nah ini juga penting nih ya, momentum mana yang urgent, yang harus saya segera lakukan, mana yang important, kadang-kadang seringkali jadi masalah tuh. Ya, jadi time management ini kalau menurut saya masalah attitude. Ya, coba kalau Anda lihat
agenda lah ya. Kan ada waktunya jam 6 sampai jam 17, ini waktu kerja saya. Lalu jam 17 sampai jam 20, ini tugas-tugas mana yang harus saya selesaikan dan lain sebagainya. Tapi seringkali kita abai. Karena entah itu menunda, entah itu nggak fokus, entah itu juga kita merasa bahwa ya ini bukan pekerjaan saya, nggak tahu prioritasnya yang mana dan sebagainya. Akibatnya kita nggak bisa ngelola waktu. Sehingga banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak terselesaikan. Itu karena faktor attitude dalam pengelolaan waktu. Bukan karena faktor waktunya. Attitude kitanya lah harus dibangun. Ya. Ada satu buku yang menarik ya dari Brian Tracy tentang time management. Ya, bagaimana dia ngelola waktu itu tidak hanya berdasarkan waktu kronos. Ya, jadi jam ini saya ngajarin apa itu bagus. Tapi harus ingat ada waktu yang disebut ionos, yaitu waktu yang sangat bergantung kepada momentum dan prioritas. Contoh, saya ingin menempatkan tugas A ini di sini. Tapi ingat, seberapa besar dampak tugas itu kalau nanti terlambat atau Anda tempatkan di jam itu terhadap departemen yang lain. Misalnya, departemen yang harus membeli barang. Anda baru sampaikan permintaan barangnya sore jam 6. Kebayang nggak? Departemennya bingung, wah kapan saya belinya Pak? Oh ya nggak penting, yang penting tugas saya sudah sampaikan bahwa saya butuh ini. Iya, tapi kapan saya belinya Pak? Ini udah akhir minggu. Apalagi Jumat sore dan lain sebagainya. Hal sepele itu harus menjadi bahan keributan. Seharusnya kita antisipatif. Oh, tugas saya ini kalau saya sampaikan ini berkaitan dengan departemen apa dan bagaimana cara mereka beli. Oh, mereka harus pagi-pagi beli. Oh, mereka harus kesini dulu. Mereka harus koordinasi dulu. Mereka harus minta otoritas dulu. Oh, kalau begitu saya harus masukkan jadwal ini tuh sehari sebelumnya, bukan di hari-hari sekenaknya kita, seenak-enaknya kita mengatur waktu. Karena kita nggak ngerti prioritas dan momentumnya di mana. Momentum bicara dengan unit lain, situasi, kondisi yang ada di sekitar. Ya, baik. Jadi kembali kalau kita ingin menjadi orang yang profesional, pertama, yuk Anda harus bangun yang namanya kepastian. Hidup itu harus pasti. Anda punya jodoh, punya pacar juga kalau nggak pasti buat apa? Buat Anda stres. Harus pasti. Yang kedua, respect terhadap waktu orang lain. Orang lain punya waktu, sorry. Kalau Anda nggak respect soal janji dan lain sebagainya, Anda juga tidak akan dihargai orang lain soal waktu. Tapi kalau Anda menghargai waktu orang, menganggap orang lain dengan waktunya itu, Anda harus penuhi dengan baik, orang juga respect pada Anda. Lalu yang ketiga, important. Seberapa besar sih Anda menganggap teman-teman Anda di kantor itu penting? Kalau Anda nggak anggap mereka penting, juga mereka nggak anggap Anda penting. Sehingga ketika Anda minta bantuan mereka, lalu mereka nggak bisa bantu Anda, sorry, Anda jangan marah. Karena Anda juga memiliki sikap yang sama dengan mereka. Lalu masalah komunikasi. Komunikasi ingat, simple. Anda bisa belajar training dengan segera dan cepat. Tapi kenapa komunikasi jadi blunder? Karena dalam komunikasi ada macam-macam. Ada otoritas, ada sungkan, ada emosi, ada kepentingan. Nah, kalau udah masuk ke sana, ranahnya sana, kita akan blunder sendiri dan bingung sendiri. Lalu yang berikutnya ada konsistensi. Ya, Anda harus belajar makhluk yang konsistensi. Punya pola. Kerja itu berpola karena kita makhluk habit, makhluk yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan tertentu. Lalu fokus, straight to the point, mana fokusnya tuntaskan, jangan terhambat oleh yang namanya mood. Mood management juga sama, ya Anda jangan terjebak dengan mood yang bergejolak terus-menerus setiap hari lalu dibiarkan sehingga Anda akan sibuk mengurus mood Anda dibanding ngurus penyelesaian pekerjaan Anda. Dan yang terakhir adalah time management. Atur waktu Anda, atur prioritas, atur momentum, atur bahwa tugas Anda punya kepentingan dengan siapa saja. Sehingga Anda tidak memunculkan konflik ketika mengatur. Saya Sumanto.